Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang penjumlahan peluang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah peluang seperti dalam bidang sepak bola dan pemilihan calon ketua OSIS. Misalkan dalam permainan sepak bola ada dua buah tim yang sedang bertanding, jadi peluangnya nanti ada yang menang dan ada yang kalah. Begitu pula dengan pemilihan calon ketua OSIS. Dari beberapa calon untuk yang menjadi ketua OSIS, maka nanti terpilih satu yang menjadi ketua OSIS. Jadi peluangnya hanya satu yang menjadi ketua OSIS. Nah, pada penjumlahan peluang yang akan kita bahas nanti ada 5. Yang pertama yaitu kejadian yang saling lepas. Yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Yang ketiga, kejadian saling bebas. Yang keempat, peluang kejadian bersyarat. Dan yang kelima adalah frekuensi harapan. Nah, ada yang masih ingat apa itu peluang? Oke, peluang merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Jadi, untuk materi ini kita lihat dulu tentang kejadian saling lepas. Nah, dua buah kejadian, kita misalkan dia kejadian A dan kejadian B, dikatakan saling lepas apabila tidak ada satupun elemen atau anggota pada kejadian A yang sama dengan elemen yang ada pada kejadian B. Nah, untuk dua kejadian yang saling lepas, maka peluang salah satu kejadian A atau kejadian B mungkin terjadi. Jadi dalam peluang kejadian yang saling lepas bisa kita gunakan rumus peluang A gabung peluang B itu adalah penjumlahan dari peluang A dan peluang B. Atau peluang A gabungan peluang B itu adalah peluang A ditambah dengan peluang B. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Dua buah dadu masing-masing berwarna merah dan hijau dilemparkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukanlah peluang muncul mata dadu yang berjumlah 3 atau 10. Jadi soal-soal seperti ini sering keluar pada ujian semester ataupun ujian nasional. Baiklah, kita akan coba menjawab soalnya. Nah, karena ada dua mata dadu pertama yaitu mata dadu berwarna merah kita taruh di sebelah kanan dan mata dadu berwarna biru kita letakkan di sebelah kiri. Nah, kita hanya tinggal mengisi kotak-kotak ini dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Kita lihat ini artinya 1,1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Ini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Ini 3,1, 3,2, 3,3, kemudian 3,4, 3,5, 3,6. Ini 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. Ini 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. Ini 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, dan 6,6. Nah, dari tabel ini kita dapatkan titik sampel pelemparan dari dua buah mata dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya 6 kali 6, maka titik sampelnya adalah 36. Nah, sekarang kita lanjutkan. Karena berdasarkan pertanyaannya tadi, tentukan peluang muncul mata dadu yang berjumlah 3 atau 10. Nah, boleh kita misalkan yang pertama itu adalah, kita misalkan dengan A. A itu adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah berjumlah 3.
Nah, yang berjumlah 3 itu adalah, kita lihat di sini, 1 tambah 2 ini 3. Kemudian 2 tambah 1. Tidak ada lagi ya yang lain, jumlahnya 3. Jadi kita dapatkan bahwa kejadian A itu adalah yang pertama 1,2 dan 2,1. Maka dia ada sebanyak 2 buah. Nah, yang kedua kita misalkan dengan B adalah kejadian muncul mata dadu 3. Berjumlah 10 ya. Yang B adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 10. Jadi kita tuliskan yang mana dia yang berjumlah 10. Kita lihat. Nah, dari atas 1 tambah 4, 1 tambah 5, 1 tambah 6 itu belum cukup 10. Jadi kita lihat yang mana dia berjumlah 10. Ternyata ada 4,6, 5,5 dan 6,4. Jadi bisa kita tuliskan bahwa B itu adalah 4,6, kemudian 5,5 dan 6,4. Jadi ada sebanyak 3 buah yang muncul. Nah, karena tidak ada elemen yang sama pada A dan B, maka bisa kita gunakan rumus untuk mencari kejadian yang saling lepas. Maka peluang A kita gabung dengan peluang B itu akan sama dengan peluang A kita tambahkan dengan peluang B. Nah, kita tahu bahwa peluang A tadi ada, oh ya, kita belum cari peluangnya ya. Jadi peluang A kita cari dulu. Untuk peluang A ini adalah karena kejadiannya ada 2, maka titik nih dibagi dengan titik sampelnya adalah 36. Sedangkan peluang B itu adalah 3/36. Banyak yang terjadi ada 3, kemudian titik sampelnya ada 36. Kemudian kita bisa menentukan bahwa kejadian yang saling lepas itu tadi adalah peluang A kita gabung dengan peluang B itu sama dengan peluang A kita tambah dengan peluang B. Nah, peluang A kita dapatkan 2/36. Kemudian peluang B kita dapatkan 3/36. Maka 2/36 ditambah 3/36 itu sama dengan 5/36. Maka peluang muncul mata dadu yang berjumlah 3 atau 10 itu adalah 5/36. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu kejadian tidak saling lepas. Dua buah kejadian, kita misalkan kejadian A dan kejadian B, dikatakan kejadian tidak saling lepas apabila ada elemen kejadian A yang sama dengan elemen kejadian B. Nah, dapat kita rumuskan dengan peluang A gabung B itu akan sama dengan peluang kejadian A kita tambahkan dengan peluang kejadian B dan kita kurangkan dengan peluang elemen yang sama. Agar lebih paham tentang kejadian tidak saling lepas, maka kita lihat contoh soalnya. Nah, sebuah kartu diambil dari tumpukan kartu bris secara acak. Tentukan peluang dari kartu yang terambil adalah kartu hati dan kartu bergambar. Nah, sekarang kita jawab. Kita tahu bahwa kartu bris itu ada sebanyak 52 buah kartu. Kita misalkan untuk yang pertama, kita tahu bahwa jumlah kartu bris itu, atau jumlah kartu bris itu kita misalkan dengan ruang sampel, maka banyak ruang sampelnya adalah NS sama dengan 52. Kemudian kita misalkan A adalah jumlah kartu hati. A itu jumlah kartu hati. Jumlah kartu hati di dalam kartu bris itu adalah sebanyak 13. Maka NA itu sama dengan 13. Kemudian kartu bergambar kita misalkan dengan B. B adalah jumlah kartu bergambar. Jumlah kartu bergambar. Maka banyak kartu bergambar dalam kartu bris itu adalah 12.
Nah, karena ada kartu bergambar yang merupakan kelompok dari kartu hati, yaitu seperti Jack hati, kemudian seperti Queen hati, dan ada lagi satu lagi yaitu King hati. Maka A dan B dikatakan bahwa dia adalah peluang yang tidak saling lepas atau kejadian yang tidak saling lepas. Bisa kita gunakan rumusnya, kita buat di sebelah sini. Maka peluang A kita gabung dengan peluang B itu akan sama dengan, nih kita bisa tuliskan di bawah. Maka ini peluang A kita tambah dengan peluang B, kemudian kita kurangkan dengan peluang A irisan B yang sama, tadi ada anggotanya yang sama dengan A dan B. Nah, kita tahu tadi bahwa NA itu adalah jumlah kejadian A itu 13. Nah, bisa, maka ini peluang A-nya adalah 13 per 52. 13 banyak kejadian A dan 52 ini adalah peluang sampelnya. Kemudian untuk jumlah kartu yang bergambar itu tadi adalah NB sama dengan 12. Maka peluang kejadian B itu adalah 12 per 52. Nah, karena ada tadi 3 yang sama kartu yang bergambar, ternyata juga ada merupakan kelompok kartu hati. Maka ini 1, 2, 3 ini juga ada nanti peluangnya sama dengan 3 per 52. Atau boleh kita tuliskan juga ini adalah peluang A gabung peluang B, ini adalah 3 per 52. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Peluang A kita tahu tadi adalah 13 per 52. Nih, 13 per 52 kita tambah dengan peluang B-nya adalah 12 per 52. Kita kurangkan dengan peluang gabungan A dan B, yaitu adalah 3 per 52. Maka 13 per 52 tambah 12 per 52 kurang 3 per 52 itu bisa kita dapatkan 22 per 52. Atau bisa kita sederhanakan ini adalah 11 per 26. Maka peluang dari kartu yang terambil itu kartu hati dan kartu bergambar itu ada sebanyak 11 per 26. Yang ketiga, kita bahas tentang kejadian saling bebas. Dua buah kejadian dapat dikatakan saling bebas bila munculnya kejadian A tidak berpengaruh pada munculnya kejadian B, sehingga peluang kejadian A dan peluang kejadian B terjadi secara bersamaan. Nah, kejadian saling bebas dapat dirumuskan peluang A dan B itu akan sama dengan peluang A kita kali dengan peluang B. Untuk lebih paham tentang kejadian yang saling bebas, kita lihat juga contoh soalnya. Kita lihat contoh soal. Pada percobaan pelemparan dua buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Jadi kata kuncinya ada di sini, yaitu peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Nah, sini kata kuncinya. Untuk yang pertama kita misalkan dulu. Misal kita misalkan A itu adalah kejadian muncul mata dadu genap pada dadu pertama. Kejadian muncul mata dadu genap pada dadu pertama. Ingat, mata dadu itu dari 1 sampai 6. Maka mata dadu genap itu adalah 2, 4, dan 6. Maka peluang kejadian A-nya adalah 3. Ini 3 buah. 3 per 6. 3 dari mata dadunya ada 6.
Kemudian kita misalkan yang B itu adalah kejadian muncul mata dadu ganjil prima pada dadu kedua. Kejadian muncul mata dadu ganjil prima pada dadu kedua. Nah, maka berapa mata dadu ganjil tapi prima? Nah, kita tahu yang ganjil tadi, kalau yang genap 2, 4, 6. Kemudian yang ganjil itu adalah 1, 3, dan 5. Tetapi yang diminta adalah mata dadu ganjil prima pada dadu kedua. Maka ini bisa kita dapatkan bilangan prima itu dimulai dari 2. Ternyata 2 masuk kepada mata dadu genap. Dia yang ganjil, maka dia adalah 3 dan 5. Ada sebanyak 2 buah. Maka peluang kejadian B itu sebanyak 2/6. Nah, kita lihat kejadian A dan kejadian B, bahwa kejadian A itu tidak berpengaruh pada kejadian B, atau sebaliknya kejadian B tidak berpengaruh kepada kejadian A. Maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus bahwa, kita tukar spidolnya biar lebih jelas. Nah, peluang kejadian A irisan B itu sama dengan peluang kejadian A kita kali dengan peluang kejadian B. Kita tinggal masukkan peluang kejadian A itu tadi ada 3/6. Kemudian kita kali dengan peluang kejadian B. Peluang kejadian B 2/6. Maka kita dapatkan ini adalah 3 kali 2, 6. 6 kali 6, 36. Jadi peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua itu adalah peluangnya 6/36.